Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Aris Mongsong dari Investment Daily. Kali ini kita akan membahas ESG dan investasi ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya apakah kalau kita memperhatikan ESG dalam investasi, apakah akan menguntungkan? Nah, kita sekarang akan melihat salah satu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang mengintegrasikan ESG dalam kegiatan operasional perusahaannya. Kita akan melihat perusahaan itu namanya Cisarua Mountain Dairy atau dengan kode saham Cimori ya. Presentasi ini akan saya bagi dalam 4 bagian. Pertama tentang overview perusahaan ini, lalu financial highlights, lalu sustainability report, dan ESG dan financial performance. Kita bahas satu persatu ya. Perusahaan ini mempunyai visi tumbuh berkelanjutan dan menjadi produsen makanan dan minum premium terdepan di Indonesia. Misinya adalah grow the business, grow the people, dan grow the country. Kalau kita lihat perusahaan ini dipimpin oleh direksi yang menurut saya sih berpengalaman seperti Bapak Farel Sutantio sebagai direktur dan juga Alex Joshi sebagai direktur di bagian keuangan. Dan kalau kita lihat komposisi kepemilikan sahamnya, memang kepemilikan dari perusahaan ini memang sebagian besar yaitu 53,56% dimiliki oleh Bambang Santio, lalu 7,6% oleh Bapak Farel Kandori, dan kalau kita lihat kepemilikan berikutnya oleh Pak Wansel Santio 7,08%, lalu Pak Asel 6,7%, dan General Atlantic Singapura itu sekitar 5,64%, sisanya dimiliki publik yaitu 19,24%. Kalau kita lihat grup strukturnya ada 3 bagian perusahaan ini. Pertama itu PT Makro Prima Pangan Utama, itu udah bekerja dalam pengolahan daging, lalu PT Jaya X Specialist dalam pengolahan telur cair, dan PT Makosentra Niaga Boga ya dalam distribusi produk. Dari sisi produk, perusahaan ini memiliki banyak ragam jenis produk ya, mulai dari susu ya, ada berbagai merek yang mungkin Bapak Ibu juga salah satu konsumen yang mengenangi produk ini ya, seperti Cimori Fresh Milk, Cimori Eat Milk, dan sebagainya. Lalu ada juga jenis yogurt ya di pasar dengan merek seperti Cimori Yogurt Drink, Cimori Yogurt Squeeze, dan lain sebagainya. Lalu ada makanan siap saji ya, seperti cancel single sauces dan meatball ya. Lalu juga ada makanan siap masak seperti cancel nugget, sauces, smoked beef, dan sebagainya. Lalu ada mayonnaise dan juga ada saus. Jadi produknya cukup beragam, dan mungkin Bapak Ibu juga salah satu konsumen ya yang sering membeli produk ini. Nah, itu sekedar perusahaan ini dan barang-barang yang atau produk-produk yang mereka jual. Nah, sekarang kita lihat kinerja perusahaan ini ya dari sisi keuangannya. Kalau kita lihat 5 tahun ke belakang dari tahun 2001 sampai 2005, dari sisi penjualannya dia bertumbuh terus-menerus ya. Contohnya pada tahun 2021 dari 4,95 triliun ya, sekarang pada tahun 2005 laporan tahunan terakhir yang kita ambil sebagai referensi
presentasi sini sudah mencapai 10,724 triliun salesnya. Gross profitnya dari 1,93 triliun menjadi 4,85 triliun. Dan kalau kita turun ke bawah lebih jauh kepada profitnya, dari 790 miliar sekarang tahun 2021 sekarang sudah mencapai pada tahun 2005 2,032 triliun. Jadi kalau kita lihat secara growth-nya, ya, jadi perusahaan ini bertumbuh dari sisi net sales-nya sekitar CAGR-nya sekitar 27%. Ini cukup tinggi ya. Sementara kalau kita bicara gross margin, ya di sekitar antara 45 sampai 48%. Jadi perusahaan ini memang cukup bagus ya dalam hal memposisikan produknya sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang menurut saya sih cukup besar ya, antara 45 sampai 48%. Sementara net profit margin-nya sekitar 19%. Jadi tidak hanya sisi produknya posisinya bagus, juga perusahaan juga cukup bagus dalam mengelola operasinya sehingga bisa mendapatkan net marginnya sekitar 19%. Ya. Tentunya ini juga didukung oleh perusahaan yang bertumbuh terus-menerus ya. Kita bisa lihat dari total asetnya ya, yang bertumbuh dari 5,6 triliun ya pada tahun 2021, sekarang asetnya menjadi pada tahun 2005 laporan terakhir 8,741 triliun. Jadi pertumbuhannya cukup signifikan dan total equity-nya bertumbuh dari 4,696 triliun menjadi 4,696 triliun menjadi 6,784 triliun. Jadi equity-nya juga bertumbuh gitu ya. Jadi perusahaan ini bisa mengelola balance sheet-nya dengan bagus. Tadi saya katakan bahwa perusahaan ini cukup bagus dalam mengelola balance sheet. Karena apa? Karena pertumbuhan asetnya itu diikuti oleh pertumbuhan equity-nya gitu ya. Sementara pertumbuhan liabilities-nya tidak secepat dari pertumbuhan asetnya. Jadi memang perusahaan ini sangat bagus dalam hal mengelola balance sheet-nya. Begitu juga dengan cash flow-nya ya, perusahaan juga sangat bagus dalam mengelola cash flow dari perusahaannya gitu ya. Dari sisi cash flow tadi saya katakan net operating cash flow-nya juga bertumbuh secara signifikan. Kalau kita lihat tahun 2022 itu angkanya bergerak dari 456 miliar menjadi 1,906 triliun ya. Dan juga ada pertumbuhan dari sisi capex. Memang tahun 2022 cukup tinggi lalu menurun, tapi pada tahun lalu capex-nya udah pada tahun 2025 capex-nya sudah hampir sama dengan capex untuk tahun 2022. Jadi perusahaan ini berusaha untuk mengelola pertumbuhannya ya, dalam hal bisa dari bagaimana mereka mengelola capex ya.
Ada yang menarik ya dari sisi balance sheet-nya, memang perusahaan ini juga mengelola keuangannya itu, sisi cash-nya itu mereka juga menginvestasikan uangnya itu ke surat berharga ya. Dan kita melihat dari tahun ke tahun total nilai surat berharga mereka yang mereka investasikan itu selalu meningkat. Dan sekarang kalau kita lihat keuntungan yang mereka dapat dari investasi surat berharga itu, kalau kita lihat di sini sebenarnya hampir dia cukup meningkat juga ya, punya kontribusi yang sepanjang tahun semakin tinggi terhadap total laba yang mereka dapatkan gitu ya. Mungkin ini suatu cara dari perusahaan untuk mengelola pertumbuhannya, di mana mereka setelah IPO kemarin ya berusaha mengelola pertumbuhannya dari dana internal mereka ya, sehingga mereka tidak perlu menambah hutang gitu. Maka kita lihat peningkatan liabilities-nya itu sangat terkontrol gitu ya. Nah, itu dari sisi kinerja keuangan. Sekarang bagaimana dengan framework sustainability-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari framework sustainability-nya, jadi perusahaan ini membangun framework-nya pada keempat pilar yang align dengan Sustainability Development Goals ya. Misi mereka ada 3 bagian ya. Mereka mengimplementasikan ESG inisiatif, lalu memastikan operasinya itu adalah secara lingkungan responsible, juga mendukung pengembangan ekonomi lokal gitu ya. Dan mereka untuk menjalankan ini ada berkaitan 4 pilar dari sisi environmental, perseverance, inclusive business, dan product integrity, dan juga employee welfare ya. Nah, mereka menjalankan ini sebenarnya bukan baru ini saja. Mereka sudah menjalankan sustainability ini bahkan sebelum mereka masuk bursa ya. Jadi pada tahun 2005 mereka sudah menjalin kemitraan dengan koperasi susu lokal ya di Kecamatan Serua ya. Lalu tahun 2013 mereka meluncurkan Micomori yang menjadi bagian distribusi dari produk dari Cimory ini ya. Dan terakhir pada tahun 2005 kalau kita baca laporan sustainability report mereka, sekarang mereka sudah masuk dalam IDX-KT ya, ESG 45 ya, dan juga mereka juga sering memenangkan beberapa awards ya berkaitan dengan sustainability ini gitu. Nah, kita coba lihat beberapa highlight dari sustainability performance-nya Cimory ini ya. Pertama kalau kita lihat, tadi kita lihat dari sisi penjualan tadi kita ketahui. Sekarang bagaimana dengan prestasi penjualan yang dilakukan oleh Miss Cimory ya. Dari tahun ke tahun angka meningkat ya. Kalau tahun 2023 penjualan melalui Miss Cimory hanya sekitar 10% ya. Tapi sekarang pada tahun 2021 sekarang sudah menjadi 21%. Jadi 2 kali lipat ya dalam waktu 3 tahun. Lalu bagaimana dengan kerjasama dengan mitra peternak susu skala kecil ya? Pada tahun 2023 jumlah peternak yang terlibat itu 15.659 ya. Pada tahun 2005 sudah mencapai 18.458. Jadi perusahaan ini memang berusaha bekerjasama dengan produk lokal di mana mereka beroperasi. Sisi environmental mereka juga berusaha untuk dari sisi penggunaan bahan bakar diesel juga berusaha mengurangi ya. Jadi walaupun mereka meningkatkan penjualan, tapi sisi penggunaan bahan bakar diesel juga mereka berusaha kurangi. Jadi
mereka menurut saya sih cukup bagus ya. Jadi peningkatan dari sisi penjualan tidak serta-merta menggunakan bahan bakar cukup besar dalam hal operasi mereka gitu ya. Di tahun 2023 mereka menggunakan sekitar 267.654 liter, tapi tahun 2025 itu 68.344 liter. Jadi angkanya menurun secara signifikan gitu ya. Juga kalau kita lihat contoh lain misalkan penggunaan air ya, walaupun peningkatan jumlah penjualan meningkat, tetapi sisi penggunaan airnya juga tidak meningkat mengikuti dari sisi penjualan ya. Kalau kita lihat tahun 2003 mereka menggunakan sekitar 6.344 ribuan meter kubik. Pada tahun 2005 724.996 meter kubik. Jadi kita lihat angkanya tidak naik signifikan mengikuti dari penjualannya gitu ya. Jadi ini salah satu contoh-contoh yang mereka lakukan, Cimor lakukan untuk mengelola penggunaan konsumsi air juga penggunaan bahan bakar gitu ya, yang semuanya kontribusi terhadap aspek lingkungan dari sustainability perusahaan ini. Nah, sisi sosial kita bisa lihat total tingkat kecelakaan kerja 0 ya, fatality juga 0%. Juga kalau kita bisa lihat jumlah karyawan perempuan di tingkat eksekutif ya cukup besar 29% ya. Jadi angka-angka ini menunjukkan komitmen perusahaan dan sisi sosial yang ingin mereka capai ya. Sementara sisi governance ya, dari sisi kalau kita data dari Sustainalytics angkanya menurun dari 21,9 sekarang 20,7, jadi medium risk-nya ya. Medium risk dengan angka yang menurun gitu ya. Dan tadi sudah katakan tadi mereka sudah masuk di ESG leaders dan juga ESG sector leaders dan ESG quality 45 KHT ya. Jadi ini berapa pencapaian perusahaan dari sisi ESG. Nah, jadi kesimpulannya apa ya? Kalau kita lihat antara ESG performance dan juga financial performance, kita melihat tidak trade off ya. Jadi mereka walaupun ada peningkatan penjualan, tapi mereka bisa offset ya sisi ESG related cost-nya. Tadi kita sudah jelaskan angka-angkanya. Lalu juga mereka doing good while doing well. Yang satu contohnya adalah Cimori ya. Jadi Cimori ini bisa namanya menunjukkan positif relationship antara ESG dan financial performance. Jadi mereka berusaha meningkatkan penjualan, tapi jalan pihak juga mereka juga memberdayakan masyarakat setempat ya, melalui peternak juga Mishimori yang membantu dalam distribusinya. Mishimori dan juga peternak ini mendapatkan peningkatan pendapatan tentunya gitu ya. Juga mereka punya fund-nya cukup untuk pertumbuhan.
ya. Juga mereka juga punya efek momentum ESG yang sangat baik ya. Jadi pertumbuhan mereka tidak serta-merta berdampak negatif terhadap aspek, contoh tadi katakan lingkungan tadi ya. Tadi peningkatan penjualan tidak serta-merta sesignifikan ya dengan penggunaan air katakanlah, hanya juga penggunaan bahan bakar katakanlah. Jadi mereka bisa mengelola dengan baik gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita bisa melihat bahwa perusahaan yang dengan baik mengelola aspek ESG-nya tidak harus tertranslasi dalam hal peningkatan biaya gitu ya. Karena mungkin saja orang mengatakan, oh ESG tambahan biaya pada perusahaan, tapi tidak. Kalau perusahaan mengelola baik seperti Cimory ini, mereka bisa meningkatkan penjualan, pendapatan dan sebagainya, tapi dalam pihak mereka bisa mengelola aspek ESG dengan tepat ya, sehingga punya terintegrasi secara positif terhadap aspek operasional perusahaan dan ujungnya pada pertumbuhan dan juga peningkatan laba gitu ya. Bagi Bapak Ibu semuanya, kita akan akhiri diskusi kita ini. Kita akan ketemu lagi untuk pembahasan perusahaan yang mungkin kita akan analisa lebih lanjut pada pertemuan mendatang. Terima kasih. Selain Bapak Ibu melihat kinerja perusahaan dari sisi keuangan dan juga pertumbuhan, Bapak Ibu juga perlu melihat aspek ESG-nya untuk memutuskan apakah Bapak Ibu melakukan investasi pada perusahaan atau emiten tertentu ya. Dan follow saya untuk bisa belajar atau mengetahui lebih lanjut tentang aspek ESG dan juga valuasi perusahaan.